Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ke-10 mata pelajaran administrasi transaksi kali ini, kita akan membahas mengenai prosedur pencatatan pada bukti transaksi penjualan tunai. KD yang akan kita selesaikan pada pertemuan kali ini adalah KD 3.6 dan 4.6, yaitu menerapkan prosedur pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai dan menyusun catatan transaksi pada bukti-bukti penjualan tunai. Sebelum kita lanjut, silahkan dipersiapkan buku catatannya untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Administrasi penjualan tunai. Penerimaan kas dari penjualan tunai terbagi menjadi 3 prosedur, yaitu yang pertama prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yang kedua penerimaan kas dari COD sales, dan yang ketiga penerimaan kas dari credit card sales. Prosedur penerimaan kas dari over the counter sales seperti pada slide yang saya tampilkan, yaitu yang pertama, pembeli memesan langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli, dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu kredit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang terakhir yaitu bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Silakan dicatat agar tidak lupa prosedurnya apa saja dalam penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua, penerimaan kas dari COD sales atau cash on delivery. Cash on delivery sales merupakan transaksi yang penjualannya melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan perusahaan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang saya tampilkan di slide, silakan dicatat. Yang pertama yaitu pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengiriman dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos. Yang ketiga, kantor pos pengirim mengirimkan barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Yang keempat, pada saat menerima barang dan formulir COD sales, kantor pos penerima mengonfirmasi kepada pembeli bahwa barang COD sales telah diterima. Yang kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Yang keenam, kantor pos penerima memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD sales telah dilakukan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kantor pos pengirim memberitahu penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Yang ketiga yaitu penerimaan kas dari credit card sales. Di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai prosedur penerimaannya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan jenis kartu kredit. Kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, tetapi merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli, baik dalam over the counter sales maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum, dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan bagi kedua pihak. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kartu kredit bank atau bank card.
yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lain. Bank yang menerbitkan kartu kredit biasanya akan menagih pemegang kartu dalam 1 bulan sekali untuk transaksi pembelian yang dilaksanakan 1 bulan sebelumnya. Yang kedua yaitu kartu kredit perusahaan atau company card, yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Metode penagihan pada kartu kredit ini yaitu pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan menagih jumlah harga barang yang dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Yang ketiga yaitu kartu kredit berpergian atau hiburan atau travel and entertainment card. Pada umumnya kartu kredit ini digunakan dalam bisnis, restoran, hotel, dan motel. Namun banyak pula toko yang menerima kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Selanjutnya yaitu dokumen pendukung atau dokumen yang diperlukan pada penjualan tunai. Yang pertama yaitu daftar harga. Daftar harga di sini merupakan daftar informasi mengenai nama barang dan tipe atau spesifikasi barang, harga barang, dan program promo yang diberikan oleh penjual. Daftar harga bertujuan menginformasikan harga setiap produk yang dijual perusahaan kepada konsumen. Selain itu, daftar harga juga dapat digunakan sebagai alat promosi kepada konsumen, karena di situ kita bisa melihat harganya berapa, mungkin bisa dibandingkan dengan toko yang lain, dan informasi mengenai promo-promo yang ada pada toko tersebut dapat dilihat pada daftar harga. Selanjutnya yaitu daftar pelanggan. Daftar pelanggan di sini merupakan catatan perusahaan mengenai data pelanggan berupa nama, alamat, dan nomor telepon. Daftar pelanggan dibuat agar perusahaan mudah dalam menghubungi konsumen. Jadi di sini daftar pelanggan dibuat oleh penjual agar penjual memudahkan dalam berkomunikasi dengan pelanggannya. Yang ketiga yaitu daftar pesanan konsumen. Daftar pesanan konsumen merupakan rekap dari surat pesanan yang telah dikirimkan oleh pelanggan, yang telah dikirim ke pelanggan. Daftar konsumen sebagai catatan untuk bagian penjualan dan sekaligus mempermudah bagian penjualan dalam meneliti pesanan setelah dilakukan pengiriman barang. Selanjutnya yaitu dokumen nota kontan. Nota kontan merupakan bukti transaksi penjualan secara tunai yang dibuat oleh penjual untuk diserahkan kepada pembeli. Nota kontan memiliki 2 rangkap. Rangkap pertama untuk pembeli dan rangkap kedua untuk penjual. Selanjutnya yaitu kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang atau penjual. Kemudian diserahkan kepada pembayar uang tersebut atau pembeli. Lembar kwitansi terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak pembayar atau pembeli, dan bagian kiri yang ditinggal disebut dengan sus, digunakan sebagai arsip bagi penerima uang atau penjual. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi. Yang terakhir pada materi kali ini yaitu surat jalan. Surat jalan merupakan dokumen yang wajib diserahkan ketika penjual akan mengirimkan barang ke alamat pembeli. Surat jalan berisi keterangan barang-barang yang dikirim ke pembeli. Surat jalan di sini itu digunakan agar meminimalisir kekurangan barang dalam pengiriman, agar bisa diketahui penjual dan pembeli bahwa barang yang dikirimkan itu sesuai dengan pesanan dari pembeli. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk melihat video saya. Untuk pertanyaannya silahkan ditanyakan kepada guru kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.